Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. 1. Apa itu produk? Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan harga, persentase perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. 2. Apa yang dimaksud dengan strategi produk? Menurut startup, produk strategi adalah visi perusahaan yang digabung dengan rencana teknik menuju ke sana. Meski mirip, produk strategi tak sama dengan produk ground-up. Produk ground-up sendiri merupakan pengembangan produk strategi yang lebih teknis. 3. Apa yang dimaksud dengan produk baru? Produk baru adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar, yang ada dengan asumsi bahwa konsumen menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Tujuan utama melakukan pengembangan produk adalah agar tetap bisa memberikan nilai dan manfaat yang maksimal kepada konsumen, serta untuk menambah omset penjualan. 4. Apa yang dimaksud dengan lini produk baru? Lini produk atau yang bisa dikenal sebagai produk line adalah sekelompok produk terkait yang dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Lini produk baru atau new product lines yaitu produk-produk yang baru dipasarkan bagi perusahaan, namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada untuk pertama kalinya. 5. Sebutkan dan jelaskan penggolongan produk. Terdapat 3 klasifikasi produk atau penggolongan produk, yaitu 1. Klasifikasi produk berdasarkan perwujudan, yang mana klasifikasi ini sendiri dari bahan dan jasa. 2. Klasifikasi produk berdasarkan daya tahan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari barang yang tidak tahan lama dan barang yang tahan lama. 3. Klasifikasi produk berdasarkan kegunaan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari produk konsumen dan produk industri. 6. Jelaskan bauran produk. Bauran produk disebut juga sebagai pilihan yang ada pada suatu produk atau produk assortment, yang merupakan suatu kumpulan semua produk dan barang ataupun jasa yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Bauran produk terdiri dari berbagai lini produk. Bauran produk perusahaan mempunyai lebar panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. 7. Sebutkan dan jelaskan elemen-elemen dalam strategi produk. 1. Produk. Langkah pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran produk adalah memastikan kita memiliki produk yang kuat. Bahkan sebelum menyusun strategi, kita perlu memastikan produk tersebut dibuat dengan pertimbangkan target pelanggan dan apakah produk tersebut selaras dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu pelanggan. Sama seperti produk, kita juga perlu fokus kepada elemen pelanggan atau calon pelanggan bisnis kita dalam merencanakan strategi pemasaran. Untuk melakukan itu, kita harus benar-benar memahami mereka. Karakteristik, sifat, perilaku, dan lainnya adalah kunci untuk memahami pelanggan. Yang ketiga, pesan. Kita tentu perlu berkomunikasi dengan pelanggan kita, karena menurut beberapa hasil riset terkait pemasaran produk, 57% konsumen merasa percaya ketika mereka terhubung secara emosional dengan suatu brand. Dan tentunya koneksi emosional tersebut dibangun melalui pesan yang kita sampaikan terkait produk yang kita pasarkan. Pesan produk kita harus dibuat secara naratif, karena narasi adalah cara termudah untuk membuat pelanggan kita terhubung dengan produk kita. Yang keempat, tim pemasaran. Mengembangkan dan mempromosikan suatu produk membutuhkan upaya dan kerjasama dalam suatu tim. Namun, menjaga beberapa tim di jalur yang sama secara konsisten bukanlah tugas yang mudah.
Tim pemasaran produk harus menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran, metode, dan pengembangannya. Yang kelima adalah promosi. Rencana promosi kita harus mengelaborasi dengan menyampaikan pesan produk kita kepada pelanggan pada waktu yang tepat. Jika kita sudah melakukan riset dalam mengembangkan persona pembeli kita harus tidak memiliki masalah mengidentifikasi target pelanggan. Yang keenam adalah analisis. Setelah kita menerapkan rancangan promosi dan produk kita telah dipasarkan, kita perlu mereview untuk mengetahui beberapa sukses strategi kita. Lihatlah baik-baik titik kesalahan yang mungkin terjadi dan sesuai dengan strategi yang kita kedepannya dari hasil analisis yang telah dipelajari. Pertanyaan yang ke-8. Jelaskan cara membuat strategi produk. Yang pertama, pelajari pasar Anda. Sebelum Anda mulai mengembangkan dokumen strategi produk, kumpulkan riset pasar yang relevan dan pelajari pelanggan ideal Anda. Bicaralah dengan orang-orang di pasar sasaran Anda dan adalah kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh produk Anda. 2. Mengartikulasikan visi Anda. Memiliki misi yang pasti yang dapat dihubungkan dan dipahami oleh orang lain. Memandu pengembangan strategi produk. Setelah Anda mengidentifikasi nilai-nilai inti yang diwakili produk Anda dapat menemukan cara untuk memanfaatkan nilai-nilai tertentu, menangkap ceruk pasar, membangun komunitas, dan menciptakan produk yang sukses. 3. Fokus pada solusi. Saat Anda menuliskan tujuan dan inisiatif, pastikan Anda dapat mengaitkan kembali dengan fungsi inti produk Anda dan masalah yang mereka pecahkan untuk pelanggan. Strategi produk membantu menghubungkan ide-ide yang luas ke dalam tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti sehingga menghubungkan kembali ke tujuan bersama sangat penting untuk menjaga semua tugas tetap selaras. Keempat, berkolaborasi. Berkolaborasi dengan orang lain juga dapat membantu untuk menilai masalah dari berbagai perspektif dan mengidentifikasi potensi masalah dan halaman untuk sukses sebelum berdampak pada bisnis. 5. Lakukan penyesuaian secara teratur. Jadwalkan waktu untuk merenungkan strategi produk secara teratur dan temukan cara untuk memasukkan umpan balik, fluktuasi pasar, informasi penjualan, dan metrik lain yang Anda gunakan untuk menilai keberhasilan produk. 9. Mengapa kamu harus punya strategi produk? Alasannya supaya kita bisa memprioritaskan sumber daya. Memberi produk strategi akan mendorong kita untuk mengidentifikasi bagian terpenting dari implementasi rencana kita. 1. Menawarkan penjelasan. Produk strategi merupakan sebuah dokumen. Ia berisi penjelasan jelas tentang produkmu. Dengan alasan ini, ia bisa jadi wabah komunikasi antar tim. Semua orang, baik dari tim developer hingga marketing, bisa punya persepsi yang sama karenanya. 2. Membantu menyusun produk roadmap. Strategi produk berisi penjelasan soal kenapa kamu membangun produkmu. Juga dilengkapi data soal kondisi pasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bisa dijadikan pedoman prioritas. Tak perlu lagi kebingungan saat merancang produk roadmap. 3. Membantu pengambilan keputusan. Produk strategi juga bisa membantu prioritas saat mengambil keputusan. Saat ada masalah, buka saja dokumen ini. Kamu akan kembali mengingatkan tujuan utama sebuah produk diciptakan. Dengan begitu, kamu tak perlu merasa kebingungan lagi. 4. Memprioritaskan sumber daya. Alasan berikutnya mengapa perusahaan harus mempunyai strategi produk adalah supaya mereka bisa memprioritaskan sumber daya.
Sejatinya membuat produk strategi akan mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi bagian terpenting dari implementasi rencana mereka. 5. Menjadi tolak ukur kesuksesan produk. Keuntungan terakhir dari memilih strategis produk adalah perusahaan memiliki tolak ukur kesuksesan yang lebih jelas. Produk strategi tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu produk akan diprediksi dan distribusikan. Aspek-aspek satu ini juga membahas rancang jangka panjang untuk mengembangkan produk tersebut, termasuk kemungkinan untuk opsi buy-out. Pertanyaan yang ke-10. Apa saja bentuk-bentuk produk strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan? 1. Positioning. Bentuk strategi produk pertama yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar maupun kecil adalah positioning. Strategi ini mengacu pada cara perusahaan membentuk citra agar bisa terbentuk kesan tersendiri mengenai produk di benak para pelanggan. Metode ini biasanya diluncurkan agar produk perusahaan bisa menjadi lebih populer dibandingkan pesaingnya. 7. Overlapping. Strategi ini mengacu pada sebuah inisiatif di mana marketing memunculkan persaingan antara produk baru dengan produk perusahaan yang seharusnya sudah ada di pasaran. Tujuan dari produk strategi ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani permintaan lainnya dari pelanggan. 3. Produk baru. Membuat produk baru juga bisa menjadi strategi produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan. Pertama, produk yang diciptakan harus benar-benar baru di dalam arti belum pernah ada perusahaan yang membuatnya dalam bentuk lain. Lalu produk yang hendak dibentuk juga tidak bisa dianggap baru bila sifatnya hanyalah melengkapi atau menyempurnakan produk lain. 4. Produk design. Produk design adalah atau design produk merupakan strategi produk yang wajib diempatkan oleh setiap perusahaan. Pasalnya, inisiatif ini dapat membantu perusahaan saat mereka kelak hendak membuat produk dalam skala yang besar. Produk juga nantinya akan terlihat lebih menarik dan menjual. 5. Limited edition. Bentuk strategis produk berikutnya yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah produk elimination. Tujuan utama strategis ini adalah untuk menjaga keberlangsungan dan kestabilan finansial sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memangkas beberapa lini produk yang pernah diluncurkan perusahaan. Keenam, differentiation. Metode ini dapat dilakukan dengan cara membuat masing-masing produk dalam perusahaan terkesan unik. Untuk menjalankan perusahaan bisa membuat rentan harga yang berbeda atau menyediakan nilai serta fungsi pada produk yang tidak serupa. 11. Pertanyaan ke-11. Membuat produk baru juga bisa menjadi strategis produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan. Jelaskan mengapa demikian. Karena dengan adanya produk baru ini, perusahaan mampu menentukan arah perusahaan dengan mengidentifikasi dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya. Untuk mencapai keuntungan bisnis yang maksimal, tentunya sebuah perusahaan harus memiliki strategi produk yang efektif, terutama untuk menarik banyak pelanggan. Pertanyaan ke-12. Mengapa produk design atau design produk merupakan strategi produk yang wajib dimanfaatkan oleh setiap perusahaan? Karena akan menentukan pula keberhasilan ataupun kegagalan dalam ranah bisnis. Perusahaan akan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut. Perusahaan akan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut. Maka dalam tahap sebuah desain pada produk ini sendiri, perlu adanya penanganan khusus mulai dari awal hingga akhir, sehingga terciptalah sebuah desain baru yang inovatif atau pengembangan desain pada barang atau layanan yang diproduksi itu sendiri yang lebih unik dan menarik menjadi sebuah produk nyata.
Pertanyaan-pertanyaan yang berkenan dengan ketiga video. 1. Sebutkan ketiga pembicara dalam ketiga video di atas. Dari teori-teori apa yang mereka jelaskan? Pembicara video pertama yaitu Dhani Indraje. Teori yang dijelaskan adalah tentang strategi produk. Pembicara video kedua yaitu Beni Ada Akbari yang membahas tentang strategi produk, mengenal consumer flow dalam dunia marketing. Pembicara video ketiga yaitu Dr. Terry Harawati, SPMSI, membahas tentang kebijakan strategi produk. Pertanyaan kedua, jelaskan apa saja yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di video tersebut. Dalam video pertama menjelaskan mengenai produk sebagai nilai, komponen-komponen merek, manajemen produk, strategi dalam pemberian merek, strategi pemasaran dalam kategori produk, dan masih banyak lagi. Dari video kedua menjelaskan mengenai arti consumer value, faktor-faktor yang mempengaruhi consumer value, cara mengukur consumer value, dan pengembangan consumer value. Sedangkan dalam video ketiga menjelaskan mengenai klasifikasi produk, lini produk, bauran produk, pengembangan produk baru, lini produk baru, perluasan lini produk, perbaikan atau revisi terkait produk sebelumnya, dan pengurangan biaya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat saudara pelajari dari ketiga pembicara dalam video tersebut? Yang dapat saya pelajari dari ketiga video tersebut yaitu saya menjadi lebih paham mengenai apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membuat suatu produk baru, mengetahui tentang consumer value, kemudian mengetahui strategis yang dapat dilakukan dalam membuat suatu produk seperti membaca peluang serta memahami para pelanggan. Pertanyaan yang keempat, manfaat apa saja yang dapat Anda peroleh dari ketiga video tersebut? Manfaat yang dapat diperoleh dari ketiga video tersebut yaitu menjadi lebih tahu tentang strategi produk dalam manajemen pemasaran, seperti mengetahui bagaimana strategi produk yang baik, cara pengembangan produk baru, dan dapat mengetahui target apa yang ingin dicapai dari strategi produk tersebut.